Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Cahyawati. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Kendal lintas jalur tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya izin mau mempresentasikan sebuah praktek evaluasi kesehatan terkait penyakit HIV/AIDS. Di sini pasiennya atas nama Bapak Y, umurnya 40 tahun. Beliau berprofesi sebagai seorang driver, dia seorang karyawan swasta dari sebuah PT perusahaan. Dan beliau tersebut sudah mengidap penyakit HIV selama 2 tahun. Untuk itu beliau ada keluhan terkait kesehatannya, yaitu merasa melemas tubuhnya, dan dia berinisiatif untuk melakukan pengobatan lanjutan di sebuah rumah sakit X. Oleh karena itu, mohon disimak dari video yang akan kami sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak, silahkan duduk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Januar Setiawan, nggih? Iya, benar. Iya, benar ya. Bapak Januar baru pertama datang ke rumah sakit ini. Iya, benar. Bapak datang ke sini dengan siapa, Pak? Dengan anak. Dengan anak. Iya. Kebetulan anaknya ini masih di luar atau? Anaknya di luar. Oh, di luar. Iya. Oke. Bapak, sesuai dengan data yang sudah saya dapatkan dari petugas, hari ini Bapak akan melakukan pendidikan kesehatan ya, terkait dengan infeksi yang sudah Bapak derita ya selama ini. Iya. Kiranya sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan lebih lanjut, ini sebelumnya saya mau inform konsen dulu kepada Bapak. Apabila Bapak bersedia untuk melakukan konseling berikutnya, nanti saya siapkan formulirnya. Iya. Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Tanda tangan sama nama terang. Si Bapak sudah mengisi formulirnya. Baik, saya baca dulu sebentar. Iya, ini Bapak sudah menikah ya, Pak ya? Sudah. Sudah. Ini anaknya di sini 2 orang ya? Iya, benar. Anak pertama laki-laki usia 5 tahun. Yang kedua ini masih usia 3 tahun ya, Pak. Masih Iya, kecil-kecil ya, Pak ya? Iya, Pak. Namun di sini diisi pengajiannya dari istrinya Bapak kerja di luar negeri ya, benar? Iya, benar. Sebagai TKW. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 3 tahun, Bu. Sudah 3 tahun. Iya. Baik. Iya. Terus di rumah yang bantu untuk mengasuh anaknya siapa, Pak? Sama neneknya itu, Bu. Oh, sama neneknya di rumah. Dibantu sama ibu panjenengan apa ibu dari istri? Ibu saya. Ibu dari jenengan Iya. sendiri. Baik. Ya. Bapak, ini saya sedikit menjelaskan, nanti kita akan menjelaskan selama kurang lebih 30 menit ya, Pak ya. Iya. Nanti saya akan menjelaskan berbagai macam tes-tes yang harus Bapak lewati dalam tahap demi tahap ketika Bapak akan melakukan pengobatan terkait dengan HIV ini. Iya. Ngoten nggih. Iya. Bapak bersedia ya? Iya. Nggih. Sebelumnya ini saya sebelum mengulasnya, Bapak boleh diceritakan kepada saya awal mulanya Bapak itu terinfeksi virus HIV itu awalnya seperti apa? Saya minta keterangannya sebelum saya untuk menjelaskan yang lebih lanjut. Ya. Awal mulanya yaitu, Bu, kan istri saya kerja di luar negeri selama 3 tahun. Iya. Ya, kebutuhan saya juga kurang gitu. Oh, gitu. Selama 3 tahun itu berarti saya jajan di luar. Oh gitu. Iya. Geng. Terus selain itu Bapak berapa kali kan ini istrinya sudah berangkat sama ini ya 2 tahun ya? 3 tahun ya. Selama 2 tahun itu Bapak sering seperti itu? Cukup sering, Bu. Cukup sering. Ini Bapak istrinya tahu enggak kalau Bapak seperti itu? Enggak tahu lah, Bu. Enggak Kan tahu di ya? luar. Iya. Oh gitu. Baik Bapak ini kan sudah terdiagnosa seperti ini ya. Iya. Yang mengetahui penyakit Bapak selain ini, yang tahu siapa saja, Pak? Dari Yang Bapak? tahu cuma ibu saya sih. Ibu jenengan. Nggih. Terus Ibu jenengan setelah tahu ini bagaimana reaksinya? Reaksinya sangat kecewa dan shock, Bu. Kecewa dan shock. Iya. Baik. Terus
Ini yang saat ini yang dikeluhkan Bapak apa? Keluhannya tuh lemes, padahal nggak ngapa-ngapain, tapi badan saya sering lemes gitu Bu. Sering lemas. Iya. Baik. Bapak untuk tanda-tanda gejalanya sebelum Bapak periksakan yang paling banyak Bapak rasakan, atau mungkin kalau pipis sampai keluar infeksi nanah atau apanya itu? Kalau pipis masih normal sih Masih Bu. normal ya. Terus kondisi untuk sariawan mungkin di daerah mulut? Sariawan kenapa Bu? Enggak ya? Enggak. Oh, oke. Hanya saja rasanya lemas banget ya. Iya. Terus apa yang mendorong Bapak bisa untuk mau berobat? Kiranya yang memotivasi Bapak apa? Motivasi saya ya itu, pertama untuk sembuh, Ya. biar keluarga saya harmonis gitu. Baik, alhamdulillah kalau Bapak punya menyadari seperti itu. Saya aspirasi sekali Bapak. Bapak bisa menyimpulkan bahwa Bapak itu mau berubah ya. Iya. Intinya menurut saya ini, saya jarang loh Pak, pasien-pasien yang sudah terinfeksi HIV itu seringnya itu tidak mau namanya diketahui oleh siapapun, bahkan itu keluarga sendiri, bahkan istri ataupun orang tua. Tapi ini Bapak berani mengungkapkan kepada ibu Bapak sendiri ya. Iya. Sehingga saya sangat aspirasi banget Bapak lanjutkan ya pengobatan yang mulai hari ini untuk selanjutnya demi kesehatan keluarga Bapak dan keluarga pastinya. Mengerti nggih? Nggih. Bapak sudah tahu belum tentang sakit HIV itu apa penyebabnya? Terus gejalanya yang paling Bapak tahu? Kan sekarang banyak media sosial ya. Iya. Terus kemudian yang saya tahu Bapak dulu sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang sakit HIV itu apa gitu. Iya, saya masih awam sih Bu tentang penyakit ini. Oh, masih awam Iya, banget. jadi Iya. perlu pembimbingan. Baik. Jadi, Bapak ini datang ke rumah sakit ini harapannya pasti besar sekali ya Pak ya. Iya. Bapak pengen sembuh ya. Iya. Terus Bapak ibaratnya pengen tetap mendampingi anak-anak sampai dewasa ya. Iya. Pastinya ya. Iya. Itu adalah support yang besar Pak. Baik, dari pengalaman Bapak, adakah keluarga yang pastinya itu mendukung bahwa Bapak tersebut ingin ibaratnya kualitas hidupnya akan semakin meningkat, supportnya selain anak dan itu ada keluarga lain ya? Mungkin teman dekat itu artinya saudara dekat yang biasa Bapak ajak cerita, atau Bapak ini diajak diskusi atau minta pendapat, itu seringnya kepada siapa selain orang tua? Paling ke kakak saya sih, soalnya dia orang yang wawasannya luas. Oh, mengerti. Iya. Baik, kalau Bapak ada yang bisa coping, istilahnya ada yang membantu mengarahkan jauh, insya Allah ya, dengan niat Bapak datang ke rumah sakit ini mendapatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas, meningkatkan derajat dan kesehatan Bapak, insya Allah Bapak bisa kok. Amin. Ya, survive istilahnya, kesehatannya masih bisa terjaga. Ya, Mengerti, amin. ya. Bapak, ini ada leaflet sedikit nanti, kalau ibaratnya Bapak ya di rumah bisa dibaca-baca ya. Ya. Ini nanti bisa untuk Bapak pelajari. Iya. Mungkin untuk pertemuan pada siang hari ini ya Pak ya, kita ulangi ya Pak ya, untuk penularan HIV itu dia akan menular, infeksi itu akan menular kepada pasangan yang benar-benar dia sudah terinfeksi HIV. Jadi kalau Bapak posisinya, kan tadi Bapak bilangnya sering jajan, ketika jajan tersebut Bapak tidak menggunakan alat pelindung atau kondom, itu pastinya pasti terinfeksi Bapaknya, karena menularnya lewat hubungan seks seperti itu. Iya. Kemudian penggunaan jarum suntik bersama itu juga bisa mengakibatkan resiko tertularnya penyakit tersebut, ya. Terus Iya. kemudian ibu hamil yang terinfeksi HIV, terus kemudian dia melahirkan anaknya pasti dia akan terinfeksi karena dia kan dari makanannya itu sudah tercampur dengan ibunya, pengantin ya. Iya. Maka disarankan sangat kepada para dokter ya, para medis itu, kalau ibu sudah terinfeksi HIV sebaiknya, apalagi
apalagi posisinya masih usia reproduksi itu tidak boleh, sebaiknya tidak boleh hamil itu, karena apa, sangat berisiko untuk menularkan atau menurunkan anak-anaknya. Mengaten nggih Bapak nggih. Jadi perlu Bapak ketahui, HIV itu tidak menular dengan cara apa? Berciuman, kemudian batuk, berenang, atau makan minum bersama serumah, menggunakan jamban atau gigitan nyamuk, itu tidak menularkan ya. Tadi periode waktu penularan HIV itu perlu Bapak ketahui. Ketika Bapak kan ini terinfeksi HIV seperti itu nggih, dalam waktu kurun 2 sampai 6 bulan itu mungkin tidak akan merasakan apa-apa Pak. Nanti setelah lewat dari 6 bulan tersebut, Bapak akan merasakan yang namanya gejala-gejala awal. Biasanya itu dimulai dari suhu yang sangat tinggi, Bapak biasanya demam. Dan demam itu akan selalu tinggi dan tidak pernah turun. Kurang lebihnya 2 minggu, bahkan 1 bulan. Itu demamnya, dikasih obat masih panas, kasih obat antibiotik juga masih panas. Nah itu segera Bapak langsung datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebaiknya ya, Bapak kan ini sudah terlanjur ya, sudah sering melakukan hubungan seks di luar ya, istilahnya seperti itu. Sebaiknya Bapak ini benar-benar tobat untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang seperti itu. Bapak harus berkomitmen pada diri Bapak bahwa Bapak mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Karena hal itu adalah pengendalian diri, coping pada diri Bapak. Ketika Bapak sudah berniat untuk bisa membahagiakan, memikirkan anak-anak dan keluarga, Bapak insya Allah dengan keyakinan yang kuat dan didorong oleh orang tua ataupun kakak panjenengan itu yang tadi sudah Bapak percayakan tentang sakit Bapak, insya Allah kondisi Bapak akan semakin hari semakin baik. Dan jangan lupa nanti setelah dapat terapi dari dokter, Bapak tetap diminum obatnya, selalu kontrol karena tujuannya obat ini tidak boleh putus ya Pak nggih. Ingatkan ya Pak nggih. Terima kasih waktunya. Bapak ingat pesan saya, jagalah kesehatan Bapak demi masa depan anak dan istri di rumah. Karena dengan pintu kesehatan tersebut, keluarga Bapak akan jauh lebih harmonis dan lebih sehat pastinya. Amin. Ingatkan ya Pak nggih. Terima kasih. Monggo Bapak bisa melanjutkan pengambilan obat dan kontrolnya jangan sampai lupa.